Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Manchester United masih dalam proses mencari pengganti dari Casemiro. Ada beberapa nama. Di video kali ini gue ingin menunjukkan ya, sekaligus juga membahas siapa sih sebenarnya yang paling mendekati Casemiro dari sisi ya ada beberapa elemen, ini ada beberapa atribut yang gue ambil dari data mb.football. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 atribut: key passes, progressive passes, duel, lalu juga passing, carrying, forward passing, dan forward passing presentasi. Jadi presentasi sukses dari forward passing ke depan ya. Ini siapa sebenarnya yang paling mendekati Casemiro? Nah, gue akan membandingkan ya nama-nama yang memang sering dikatakan merupakan incaran dari Manchester United untuk posisi lini tengah. Gue akan mulai dulu dari Elliot Anderson. Nah, dari grafik ini bisa dilihat ya, memang Elliot Anderson bahkan yang berwarna merah itu memiliki keunggulan dari beberapa faktor, misalnya forward passing, lalu juga key passes, dan carrying, artinya membawa bola. Dia lebih unggul dibanding Casemiro. Dan di titik-titik lainnya, elemen-elemen yang lainnya, dia juga tidak jauh beda jika dibandingkan dengan Casemiro, termasuk juga presentasi duel. Ini menunjukkan bahwa menurut gua ya, Elliot Anderson ini sosok yang komplit, yang ideal. Bahkan dalam beberapa atribut dia lebih baik daripada Casemiro. Jadi ada peluang juga dia ini merupakan upgrade ya dari seorang Casemiro. Ini kalau kita bandingkan head to head antara Elliot Anderson dengan Casemiro menggunakan 7 parameter ini. Oke, Elliot Anderson. Nah, sekarang kita bergeser ke Sandro Tonali, nama lain yang juga dikaitkan dengan Manchester United ya. Sandro Tonali ini berwarna hijau dan bisa dilihat memang ada beberapa keunggulan dari Sandro Tonali, misalnya carrying ya, ataupun presentasi dari forward passing. Sandro Tonali lebih unggul dibanding Casemiro, tapi Casemiro lebih unggul dari sisi positioning, menang positioning ya. Lalu progressive passing, Casemiro ini lebih unggul dari Sandro Tonali. Nah, dari situ ya bisa dilihat juga ya bahwa memang ada perbedaan yang lumayan cukup dalam nih dari sisi positioning ya, dari seorang Casemiro dibandingkan dengan seorang Sandro Tonali. Nah, ini apakah misalnya jika dibandingkan dengan Elliot Anderson tadi, maka Sandro Tonali ini bisa dikatakan mungkin kelasnya lebih di bawah begitu ya. Kalau menurut gue nggak juga sih, ada beberapa situasi yang tentu saja tidak 100% sama. Dan ya, tapi memang faktanya bagaimana seorang Sandro Tonali, kalau menurut gue saat ini seperti diberitakan kan memang dia bukan menjadi pilihan utama dari Manchester United, dan mungkin salah satu alasannya adalah hal ini, dimana memang secara presentasi terutama dari sisi positioning ya, possession ini Casemiro lebih unggul dibanding dengan Sandro Tonali. Tapi yang menarik juga bagaimana sisi duel misalnya ternyata tidak terlalu berbeda nih antara Sandro Tonali dengan Casemiro. Oke, kita bergerak ke nama lainnya, yaitu adalah Adam Wharton, berwarna kuning. Key passes merupakan hal yang unggul Adam Wharton jika dibandingkan dengan Casemiro. Tapi sama seperti Sandro Tonali ya, bagaimana possession yang dimenangkan ini lebih banyak Casemiro dibanding dengan Adam Wharton. Lalu progressive passing, duels hanya beda tipis di antara keduanya. Jadi ini juga memang ada perbedaan, ada anomali sedikit antara key passes dan juga positioning yang dimenangkan, positioning won ya, dari Adam Wharton jika dibandingkan dengan Casemiro. Jadi memang ada hal yang
lebih unggul Adam Wharton di beberapa situasi, walaupun ada juga yang unggul telak ya, tapi di sisi lain juga ada Casemiro yang lebih baik daripada Adam Wharton. Lalu Carlos Baleba ini lebih menarik lagi, dan kalau gue simpulkan dari Carlos Baleba, memang nampaknya atribut dari Carlos Baleba ini lebih bersifat defensif ya. Misalnya itu tadi menang possession ini lebih unggul Carlos Baleba, atau tipis bedanya dengan Casemiro, tipis, tapi duels itu yang gue maksudkan, duels presentasinya lebih banyak Carlos Baleba daripada Casemiro, dan carrying ini juga lebih banyak Baleba dibanding dengan Casemiro, dengan angka ataupun gap yang cukup tebal di sana. Tapi terkait dengan komponen-komponen ataupun elemen-elemen menyerang ya, seperti kayak forward passing, lalu juga key passes, progressive passing, ini lebih bagus Casemiro cukup jauh jika dibandingkan dengan Carlos Baleba. Sehingga menurut gue memang nampaknya situasi antara Baleba dengan Casemiro, ya Baleba sekali lagi mungkin lebih ke sisi bertahan, sementara sisi ofensifnya, sisi build up-nya ini yang mesti diperbaiki lagi. Nah, dari perbandingan head to head 1 lawan 1 seperti itu tadi, dan kalau digabungkan grafiknya seperti ini, sekali lagi gue menggunakan data MB ya, terlihat bahwa memang grafik yang berwarna biru dalam hal ini adalah Elliot Anderson, ini yang ya lebih dekat dengan Casemiro, bahkan cukup bisa memberikan upgrade ya di beberapa elemen. Dari situ sangat wajar jika dari pemberitaan yang ada, Elliot Anderson ini dijadikan pilihan pertama untuk posisi gelandang kalau melihat Casemiro, artinya mencari pengganti dari Casemiro. Nah, yang menarik adalah siapa yang menjadi pilihan keduanya. Kalau menurut versi grafik-grafik ini ya, dari data MB, gua melihat hal itu justru ada pada, kalau menurut gue ya Sobat Football United, ada 2 nama nih, yaitu adalah Sandro Tonali dan Adam Wharton. Di grafik ini sebenarnya gue masukkan juga sebuah nama ya, yang ya iseng-iseng gue masukkan saja, tapi tidak akan gue terlalu anggap, yaitu adalah Bruno Guimaraes. Dan Bruno Guimaraes sendiri pun juga memiliki gap yang cukup lumayan nih dengan grafik dari seorang Casemiro. Tapi di luar Bruno Guimaraes yang ada di sini, gue melihat bagaimana Adam Wharton dan juga Sandro Tonali, 2 nama ini bahkan berada di atas Carlos Baleba. Nah, ini menarik ya, karena sebelumnya ataupun saat ini nama dari Adam Wharton menurut gue tidak sekeras atau tidak seramai ya nama dari Elliot Anderson dan juga Sandro Tonali. Tapi kalau dilihat dari atribut-atribut tadi yang gue sebutkan, Adam Wharton menarik ini. Dan ya kalau kita bahas misalnya ya, hal-hal yang beberapa transfer terakhir ini juga sangat diperhatikan oleh Ineos, misalnya usia ya, Adam Wharton juga masuk di sana, pengalaman Premier League dia punya. Bahkan musim lalu dia secara gagah ya kan membawa Crystal Palace ini juara Piala FA. Jadi karakter pemenangnya ada juga di sana. Sehingga ini merupakan sebuah nama yang menarik untuk diperhatikan sebagai alternatif. Saat ini seperti banyak diberitakan, memang konsentrasi ataupun juga fokus ya dari Manchester United, prioritas katakanlah seperti itu, nampaknya masih lebih ke arah Elliot Anderson dan juga Sandro Tonali. Tapi dari yang diperlihatkan tadi, ternyata Adam Wharton ini juga memiliki potensi ya, untuk bisa dihadirkan sebagai pengganti dari seorang Casemiro. Nah, Sobat Football United, dari nama-nama tadi, siapa nih yang Sobat Football United perkirakan ataupun juga menurut Sobat Football United yang paling pas untuk menggantikan Casemiro? Siapa pilihan pertama dan pilihan keduanya sebagai alternatif? Silahkan drop di kolom komen. Sebelum gue akhiri, kalau menurut gue ternyata
Elliot Anderson dan Adam Wharton ini bisa dijadikan pilihan pertama dan pilihan kedua. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.